Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 13. Hari ini penyidik Barreskrim Polri kembali melakukan pemanggilan terhadap pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua karena Panji mangkir dalam pemeriksaan Kamis lalu. Apakah Panji akan memenuhi panggilan Barreskrim pada hari ini? Informasinya kita tanyakan langsung dengan jurnalis Metro TV, Valeri Budianto langsung dari Barreskrim Polri. Valeri, bagaimana situasi di Barreskrim jelang kedatangan Panji Gumilang? Ya Egan, situasi di Barreskrim jelang kedatangan dari Panji Gumilang adalah kami melihat adanya pengetatan keamanan. Sejak pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat sudah ada puluhan personil kepolisian yang memang dikerahkan khusus untuk mengawal tibanya Panji Gumilang di Barreskrim Polri untuk menjadwalkan dan juga memberikan keterangannya sehubungan dengan saksi kasus penodaan agama. Tadi kami sempat bertanya juga kepada para polisi yang berjaga di sini untuk apa pengamanan ini dilakukan, karena mereka menyatakan pada pemanggilan pertama Panji yaitu pada tanggal 3 Juli 2023 sempat menimbulkan kegaduhan, utamanya adalah antara para pengawal yang dibawa oleh Panji Gumilang dengan awak media yang membuat Panji kesulitan untuk bisa masuk ke dalam gedung Barreskrim Polri. Sehingga memang sejak pagi ini mereka langsung khusus diturunkan untuk bisa membantu menjaga keamanan. Dan bisa dilihat di belakang saya sudah ada tanda-tanda akan tibanya Panji Gumilang di lokasi. Informasi yang kami dapatkan terakhir kali dari kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, Panji sudah berada di Semanggi kurang lebih sekitar 15 menit yang lalu, sehingga memang kita sama-sama menantikan kehadiran dari Panji Gumilang. Kemudian juga tadi kami sempat mengkonfirmasi terkait dengan pengamanan yang berada di sini kepada pihak kuasa hukum, dan ternyata pihak dari kuasa hukum juga sudah telah meminta kepada penyidik Barreskrim Polri untuk menyiagakan pengamanan. Jadi untuk personel kepolisian yang berada di sini tidak hanya diminta oleh penyidik sendiri namun juga oleh pihak kuasa hukum. Kemudian juga rencananya hari ini Panji Gumilang selain hadir beserta dengan kuasa hukumnya juga akan membawa ribuan aliansi advokat lintas agama. Mereka di sini rencananya akan melakukan audiensi. Harapannya kepada Kapolri, kemudian Kepala Presiden untuk menyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus yang disebutnya pesanan dan dipaksa untuk digelar perkaranya, dipaksa untuk ditindaklanjuti. Padahal apa yang dilakukan Panji, klaim dari Panji merupakan salah satu aliran dari agama dan bukan suatu hal yang mendodakan agama atau menistakan agama sebagaimana diutarakan oleh para penyidik Barreskrim Polri. Kemudian juga tadi informasi yang kami dapatkan dari pihak kuasa hukum, nanti begitu Panji tiba di Barreskrim Polri, ia akan memberikan dua keterangan kepada media. Keterangan pertama adalah sebelum Panji naik menjalankan pemeriksaan, dan kedua adalah ketika Panji turun selesai melakukan pemeriksaan. Untuk keterangan sebelum pemeriksaan dinyatakan Panji ini akan memberikan informasi terkait mengapa dirinya mangkir pada pemanggilan pertama usai perkara naik ke penyidikan, yaitu pada Kamis lalu 27 Juli 2023, yaitu disebutkan karena ia sedang sakit, tangan kirinya mengalami patah tulang, namun juga ada alasan-alasan lain seperti kelelahan, dan nantinya ini akan diklarifikasi langsung oleh Panji begitu ia tiba di gedung Barreskrim Polri. Kemudian juga ia akan menyatakan apa maksud dan tujuannya untuk memenuhi panggilan Barreskrim Polri hari ini di gedung Barreskrim Polri. Karena seperti yang saya bilang di awal, mereka menyatakan bahwa sangat ingin melakukan klarifikasi karena informasi yang beredar saat ini diklaim merupakan pesanan dan bukanlah sesuatu yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Kemudian terkait dengan keterangan yang akan diberikan usai pemeriksaan dilakukan adalah sehubungan dengan apa saja materi pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik Barreskrim Polri terhadap Panji, dan pastinya apa saja jawaban yang diberikan oleh Panji Gumilang terhadap penyidik Barreskrim Polri. Kalau kita ketahui bersama, hari ini merupakan tahap terakhir dari proses penyidikan, karena apabila Panji benar hadir di Barreskrim Polri hari ini, maka setelah ini penyidik akan langsung menggelar perkara untuk menentukan penetapan status tersangka. Status tersangka ini ditetapkan dari minimal 2 alat bukti yang sah, pasal 184 KUHP, jika memang dari proses penyidikan ini berhasil mengumpulkan bukti-bukti ditambah bukti dari keterangan saksi terlapor Panji Gumilang, maka tidak menutup kemungkinan pada kesempatan kali ini Panji Gumilang berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kita ketahui bersama juga Egan, tadi sebelum ia berangkat menuju ke Barreskrim Polri, ia bahkan sempat berpamitan dengan para santri di Indramayu. Apakah ini menjadi tanda bahwa Panji merasa dirinya berpotensi untuk langsung ditetapkan sebagai tersangka atau tidak? Nanti kita akan sama-sama nantikan begitu Panji tiba di Barreskrim Polri kurang lebih sekitar pukul 1 lewat waktu Indonesia Barat. Egan. Ya, Valeri, apa saja hal-hal yang akan digali dalam pemeriksaan hari ini?
Ya Egan, terkait materi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan kali ini, utamanya adalah sesuai dengan laporan polisi dan juga tindak pidana yang selama ini sudah disangkakan oleh penyidik. Sejauh ini sudah ada 3 laporan polisi dan juga 2 aduan masyarakat, maksud kami yang masuk baik ke Polda Jawa Barat maupun ke Barreskrim Polri. Kemudian juga Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Cuandani menyatakan pihaknya pada pemanggilan kali ini akan mendengarkan keterangan dan juga pembelaan dari Panji Gumilang terhadap tindak pidananya yang disangkakan selama ini. Untuk tindak pidana yang ditemukan penyidik selama proses perkara naik ke tahap penyidikan ada 3. Yang pertama adalah penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP. Kemudian juga ada mengenai ujaran kebencian yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga adalah tentang berita bohong yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Hukum Pidana. Sehingga memang apa hal yang akan ditanyakan kepada Panji Gumilang dalam pemeriksaan hari ini sifatnya akan lebih mendalam apabila dibandingkan dengan pemanggilan pertama pada tanggal 3 Juli 2023. Karena kalau di pemanggilan pertama Panji Gumilang ini menyatakan hanya ditanyakan sebanyak 26 pertanyaan yang pada pokoknya ini mencakup 3 poin, yaitu yang pertama mengenai riwayat hidup dari Panji Gumilang, kemudian apakah dirinya sudah pernah berurusan dengan hukum dan apakah sudah terdapat ketetapan hukum terhadap Panji Gumilang. Sehingga pada kesempatan kali ini penyidik Barreskrim Polri akan menanyakan apakah benar Panji Gumilang ini telah melakukan penodaan agama, telah melakukan ujaran kebencian dan juga penyebaran berita bohong. Kemudian jika memang benar, maka akan digali lagi apa maksud dan juga tujuan dari Panji Gumilang untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga banyak beredar di media bahwa Panji ini memiliki backingan, maka akan ditanya apakah ini dilakukan atas kehendak sendiri atau karena paksaan. Sementara demikian, Egan, kita akan sama-sama nantikan datangnya Panji Gumilang ke Barreskrim Polri sesaat lagi. Kembali ke Anda di studio. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.